Action! Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di channel gue. Dan di video kali ini gue mau curhat gadget. Ya, ini video lanjutan kita. Ini video lanjutan dari Ayo Dibuka Redmi 4X. Redmi 4X. Dan di sini kita mau curhat gadget Redmi 4X. Tapi tak begini. Anang dong. Redmi 4X. Redmi 4X. 4X. Ini kalau maco, kalau feminim gimana Pak? 4X. Selama ini banyak yang komen di comment section di video-video curhat gadget kalau nih Wisnu curhatnya kere nih, minjem mulu punya orang. Nih sekarang gue beli nih. Biarpun murah sih. Meskipun murah ya, tapi maksudnya gue beli kan akhirnya ya. Kita mencoba punya modal, memberikan tontonan yang oke lah gitu. Ya. Jadi di curhat gadget kali ini kita mau menyampaikan paling nggak 3 hal atau 3 poin kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4X. Jadi kampanyenya ada 3 poin. 3 poin. Kenapa kalian sebaiknya beli? Yang pertama, desain. Wah, setuju banget gua. Desain. Gua nomor 1 desain. Untuk smartphone di harga 1.750.000-an atau mungkin bisa di bawahnya, 2 juta ke bawah. Ya, 2 juta ke bawah lah. Ini desainnya cakep banget, nget. Ciamik ya. Nih apa namanya? Ini tuh versi value deal dari Samsung A series. Bentuknya kan agak bulat di ujung-ujung tepiannya ya. Itu benar-benar terus rounded lagi. Aduh, juara. Bener-bener bikin inget sama Samsung A5 2017. Bisa jadi alternatif yang baik kalau kalian suka dengan Samsung A series. Ya, betul. Tapi punya budget yang lebih terbatas. Menurut gua ini adalah solusi yang paling baik sih menurut gue. Value deal banget. By the way, Bapak kalau pegangnya begini kenapa jarinya ngetril ya? Ganggu, Pak. Bawaan gak enak dari kecil. Enggak kayak gitu kok sebenarnya. Enggak gitu sebenarnya. Kalau kepepet aja ya. Dan yang kedua adalah dari chipsetnya. Chipsetnya pakai Snapdragon 435. Tahu nggak bedanya 435 sama 430 itu apa? Angkanya Pak? Iya. Snapdragon 435 itu kan dipakai sama Redmi 4X. Kalau 430 itu yang pakai adalah di handphone cewek gue itu. Vivo Y55. Vivo Y55 430. Y55. Emang handphone buat istri ya. Handphone para istri. Y55. Oh iya, istrinya 5 juga ya. Y55. Udah. 55 istri. Banyak Pak ya. Muter 2 bulan aja nggak habis. Yang subur gue. Bedanya chipset 435 dengan 430 adalah paling berasa di sisi uplink atau kecepatan internetnya. Iya. Kalau 435 itu sampai 300 Mbps. Kalau 430 hanya 150. Jadi bener-bener separuhnya. Jadi ini secara di atas kertas, internetnya jauh lebih cepat, lebih powerful. Tapi sekali lagi kembali ke provider masing-masing. Jadi pilih provider yang paling bagus di area atau coverage kalian. Iya betul. Itu ngaruh juga sih tentang provider juga. Oke. Dan yang ketiga Div, kenapa? Kayaknya ini lebih hemat baterainya deh. Soalnya baterainya besar sama kayak seri-seri Xiaomi Redmi yang sebelum-sebelumnya. Kalau gue lihat di sini sih ini 4100 mAh. Kecepatan prosesornya cuma 1,4 GHz. Iya, clock speednya 1,4. Ya, itu cukup banget untuk mainin game-game HD. Iya. Tapi nggak terlalu panas gitu. Jadi menurut gua ini akan jadi handphone yang manajemen dayanya jauh lebih baik dibandingin yang seri-seri yang sama dengan Redmi yang lain. Misalkan paling deket deh dengan Redmi Note 4X. Redmi Note 4X itu kecepatannya sampai 2 GHz prosesornya. Clock speednya. Dan baterainya sama ukurannya dengan ini 4100. Padahal ukuran lebih jumbo, layarnya Full HD, lebih berat ya. Lebih berat, tapi baterainya sama. Jadi kalau di compare udah pasti ini lebih irit baterainya. Jadi buat kalian yang malas bawa power bank atau malas jadi fakir charger dan fakir power bank atau bawa colokan nih, ini cocok buat kalian. Ini kayaknya bakalan ini deh, lawan beratnya si Redmi 4 Prime kayaknya. Nih, kayaknya ya menurut gua. Tapi dari desain gua suka ini. Dibandingin Redmi 4 Prime, gue dan Divi sepakat kita berdua suka dengan desain ini dibandingkan Redmi 4 Prime dari sisi desain. Tapi kalau dari sisi performa memang kayaknya segmennya berbeda ya. Kalau Redmi 4 Prime memang lebih powerful dibandingkan ini. 625 juga kan? Ya, serinya aja udah beda. Gitu. Jadi ini alternatif bisa dibilang adiknya lah ya. Adiknya dengan Redmi 4 Prime. Ini tuh flagship untuk kelas entry level.
Ya, untuk orang-orang yang baru pertama kali pakai handphone, ini adalah handphone yang menurut gue paling bagus yang bisa kalian temuin di pasaran. Ya, betul. Dengan harga segitu, jadi bener-bener hashtag mending Xiaomi. Dan sekarang adalah waktunya alasan kenapa sebaiknya kalian pikir-pikir lagi untuk beli Redmi 4X. Alasan pertama, sebenarnya ini kayak pedang mata dua. Ini sebenarnya alasan kenapa baterainya bisa irit sebenarnya. Tapi di satu sisi buat kalian yang mementingkan grafis, komputasi, ini menurut gua bukan handphone yang cocok untuk kalian. Kalau kalian mementingkan gambar yang solid, gambar yang bagus banget dengan resolusi tinggi, jelas banget ini enggak. Karena ini resolusinya cuma HD, bukan Full HD, belum Full HD. Jadi memang di satu sisi ini akan irit daya. Tapi kalau kalian mengejar multimedia untuk bisa nonton video, untuk nonton video yang benar-benar detail, gambar harus kelihatan sampai pori-pori, kelihatan sampai jerawatnya. Gitu. Kenapa nunjuk saya, Pak? Nah, itu mungkin akan terasa kurang dengan handphone ini. Tapi kalau kalian hanya pengguna casual, pengguna sehari-hari, menurut gue sih nggak akan terlalu berasa bedanya. Ini lebih dari cukup, ya? Ini lebih dari cukup. Cuman kalau kalian bener-bener orang yang obsesi banget pengen punya handphone dengan low budget tapi gambar bagus, udah pasti ini nggak cocok buat kalian. Atau kalian penggemar Antutu Dia. Nah, Antutu Dia mending Redmi 4 Prime. Mending Redmi 4 Prime, karena gue bukan penganut Antutu Dia. Kita penganut yang penting lancar. Ya, kita penganut yang penting dipakai enak. Ya, dipegang enak, dipakai lancar. Kalau ada penggemar Antutu Dia di sini, kami mohon maaf ya. Kita tidak bisa menyediakan skor Antutu di sini karena buat kami skor itu hanya sekedar angka. Ya emang. Yang penting adalah kenyamanan. Ya. Sama kayak usia hanya sebagai angka, yang penting adalah kedewasaan. Super sekali, Bapak. Sekian curhat gadget dari kita ya, kurang lebih tadi ada 3 hal atau 3 poin kenapa kalian sebaiknya beli Redmi 4X dan kenapa nggak harus beli Redmi 4X. Ya, atau mikir-mikir dulu lah buat beli ini. Kalau gue bilang kita kasih skor 1-10, lu mau kasih skor berapa? Ini gue kasih skor 7,5. 7,5. Worth it lah ya, kasih skor 7,5. Menurut lo berapa skornya? Gua, karena emang gue suka desain ya, ini berani gue kasih nilai 8. Oh, karena desainnya, bener-bener suka desainnya. Ini pertimbangan beli handphone tuh karena gue suka banget desainnya sebenarnya. Ini adalah handphone yang bagus banget. Dan ini di atas rata-rata banget. Di atas rata-rata, di luar ekspektasi kita. Question of the day-nya, menurut kalian Redmi 4X ini, kalau kalian bisa kasih skor, akan kalian kasih skor berapa? Ya, nilainya berapa? Coba tulis di komen. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau kalian suka banget, silahkan di-share. Gue gak akan nolak. Dan Wisnu Kumoro pamit. Jadi cabut. Dadah. Sama, cara yang beda dong. Oke. Jangan gitu. Dari mundur. Lama. Jadi ini mau dijadiin daily driver apa mau dijual? Emang ada yang mau beli?